selamat pagi. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 2 sekolah dasar. Tema pembelajaran hari ini adalah bermain bersama teman. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi kami teman untuk bermain dan bergembira. Ajarilah kami untuk rukun dan damai terutama di saat bermain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bu Sonya akan mengawali pembelajaran hari ini dengan cerita Daud dan Yonatan yang diambil dari 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Setelah Saul dan Daud selesai bercakap-cakap, Daud diangkat oleh Saul menjadi pegawainya. Sejak hari itu, Daud tidak diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. Yonatan, putra Saul, telah mendengar percakapan itu. Ia merasa tertarik juga kepada Daud dan mengasihinya seperti dirinya sendiri. Karena itu, Yonatan bersumpah akan bersahabat dengan Daud selama-lamanya. Yonatan menanggalkan jubahnya lalu diberikan kepada Daud, juga pakaian perangnya serta pedang, busur, dan ikat pinggangnya. Daud melaksanakan dengan baik segala tugas yang diberikan Saul kepadanya. Sebab itu, ia diangkat oleh Saul menjadi perwira dalam tentaranya. Daud disukai semua prajurit dan para hamba Saul. Dari cerita Daud dan Yonatan, ya kita dapat melihat bahwa Yonatan begitu mengasihi Daud. Ya, Yonatan menganggap Daud seperti temannya anak-anak. Nah, dalam bermain bersama teman, banyak manfaat bisa kita dapatkan dari kegiatan bermain. Yang pertama, kita dapat bergembira bersama teman. Dan yang kedua, dapat berlatih kerjasama dalam kelompok. Dan yang ketiga, dapat belajar dari teman dengan permainan baru. Dengan bermain, kita bisa membangun persahabatan yang akrab dengan teman. Bermain bersama lebih menggembirakan dibandingkan bermain sendirian. Karena itu, berusahalah untuk akrab dengan semua teman di saat bermain. Ikutilah aturan bermain dengan jujur, tertib, dan sabar. Sesungguhnya, Tuhan pun ikut bergembira bersama anak-anak yang bermain dengan akrab, bahkan Tuhan memberkati mereka sehingga kegembiraan semakin bertambah. Yonatan dan Daud senang berteman akrab setiap saat, dimanapun mereka berada. Sebagai teman akrab, Yonatan rela memberi perlengkapan perangnya kepada Daud, sebab ia tahu Daud sangat membutuhkannya. Nah, di masa itu perlengkapan perang itu sangat penting anak-anak. Perlengkapan perang adalah barang berharga, ya. Tapi Yonatan rela memberikannya kepada Daud. Suatu saat Daud akan membalas kebaikan Yonatan dengan melakukan kebaikan pula. Teman yang akrab rela untuk saling berbagi dengan ikhlas. Nah, ikhlas itu apa artinya, anak-anak? Ya, tidak mengharapkan imbalan ya. Berusahalah untuk akrab dengan semua teman bermainmu dimanapun kamu berada. Tuhan senang dan memberkati anak-anak yang berteman dengan akrab. Nah, dari pembahasan itu kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan sangat menyayangi anak-anak yang berteman dengan akrab. Dengan akrab itu seperti apa Bu Sonya? Rukun, saling menolong, saling membantu, tidak mengejek, tidak membeda-bedakan ya. Nah, Bu Sonya akan memberikan kalian pembahasan Jamrud halaman 13-15. Saat ini kalian belum memilikinya, jadi kalian menyimak dulu ya. Dari soal-soal akan Bu Sonya tambahkan sedikit materi. Nomor 1. Bermain bersama teman di sekolah dilakukan pada saat, kalau waktu kalian di sekolah, kalian bisa bermain pada saat apa anak-anak? Pelajaran
ulangan, atau istirahat? Ya, pada saat istirahat ya anak-anak ya. Kemudian nomor 2, dalam mengikuti permainan semua aturan tidak boleh. Nah, kalau ada aturan tidak boleh apa anak-anak? Tidak boleh? Ya, betul. A, dilanggar ya. Apa akibatnya kalau peraturan dilanggar? Ya, akan timbul kekacauan. Nanti kalian jadi bertengkar dengan teman ya. Tidak rukun dengan teman ya. Kita lanjutkan ya. Nomor 3, ada sebuah gambar ini anak-anak. Gambar dua anak sedang bermain, ada yang tahu? Ya, congklak atau dakon ya. Ini termasuk jenis permainan ya. Apa anak-anak? Dakon termasuk jenis permainan A, tradisional, B, internasional, C, modern. Ya, A, permainan tradisional ya anak-anak ya. Permainan asli dari Indonesia, permainan yang sejak dulu sudah ada. Kalau internasional itu bisa sepak bola, itu ada di mana-mana ya. Lalu ada basket ya. Kemudian yang C, modern. Permainan apa yang modern? Nah, tentu saja yang pasti sekarang ini sering kalian lakukan. Permainan apa? Ya, Mobile Legend ya. Permainan di gadget. Nah, itu permainan yang sudah modern. Kemudian ada nomor 4. Dengan bermain dalam kelompok, kita dapat meningkatkan ya, apa? A, kemenangan, B, kerukunan, C, kelelahan. Dengan bermain dalam kelompok kita meningkatkan ya, B, kerukunan anak-anak. Kita bekerja sama dengan tim, bekerja sama dengan kelompok ya. Ya, apa saja permainan dalam kelompok anak-anak? Bisa basket, voli, sepak bola ya. Itu yang permainan dalam kelompok, permainan tim atau permainan bergu ya. Nah, yang kelima, tindakan anak yang curang dapat merugikan. Nah, curang itu apa anak-anak? Curang itu tidak mematuhi peraturan ya. Ada aturannya tapi tidak dipatuhi. Nah, itu dapat merugikan ya diri sendiri dan orang lain ya. Kemudian yang Romawi 2. Nah, ini kita menjodohkan pernyataan lajur kiri. Lajur kiri yang ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Dengan lajur kanan A, B, C, D, E, F ini. Dengan menuliskan hurufnya saja ya. Kita bahas bersama-sama. Mengakui kemenangan lawan. Itu namanya bertindak dengan ya sportif ya anak-anak ya. Mengakui kemenangan lawan artinya dengan menerima kekalahan dengan lapang dada. Itu namanya sportif. Kalau kalah kita tidak boleh marah-marah. Atau biasanya kalian menuduh teman yang menang itu curang. Nah, tidak boleh ya. Kita harus bertindak sportif. Perasaan menjadi juara. Nah, sekarang Bu Sonia tanya, bagaimana perasaan kalian apabila kalian memenangkan suatu perlombaan? Bagaimana perasaannya? Ya, bangga. Bangga tetapi tidak boleh tinggi hati ya anak-anak ya. Tinggi hati artinya sombong ya. Mengejek yang kalah, sombong itu tidak boleh. Kemudian nomor 3, menjadi penonton dan pendukung pemain. Artinya apa anak-anak? Menjadi ya supporter. Supporter itu pendukung ya. Nomor 4, permainan congklak. Nah, permainan congklak tadi sudah Bu Sonya bahas adalah permainan ya tradisional. Kalau permainan futsal dimainkan oleh beberapa orang, membentuk satu kelompok. Berarti permainan beregu ya anak-anak ya. Nah, ada satu kata yang belum masuk yaitu wasit. Wasit itu siapa anak-anak? Nah, wasit itu adalah
yang mengawasi jalannya pertandingan ya. Nah, cukup sampai di sini pembahasan kita hari ini. Bu Sonia harap kalian bisa mengerti tentang bermain bersama teman ya. Bu Sonia akan memberikan kalian tugas. Nah, tugas ini kalian tulis di buku tematik tugas 1 atau buku tugas 1. Kalian tuliskan jawabannya saja. Soalnya tidak usah ditulis nomor 1 sampai 5, ya. Sudah jelas? Nah, setelah kalian menuliskan di buku tugas, kalian foto lalu kalian upload di Google Classroom. Gitu ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberiku teman-teman yang baik yang menemani aku dalam bermain. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjaga kami saat bermain, agar kami dapat selalu jujur dan saling menyayangi satu sama lain. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa. Bantulah kami dan dunia agar virus corona segera dapat ditangani sehingga aku dapat bermain dan bersekolah kembali bersama teman-temanku. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tetap sehat selalu ya.